Faris Diri, ia lahir di Gurun, Somalia pada tahun 1945, salah satu dari 12 anak dalam keluarga nomaden yang menggembala kambing di salah satu bentang alam paling keras di bumi. Pada usia 6 tahun, Waris Diri sudah bertanggung jawab atas 60 kambing dan domba. Setiap hari ia menggiring mereka ke gurun untuk mencari makan. Pada usia 5 tahun, seorang perempuan tua datang untuknya. Ia memakai sebilah silet tua yang berkarat dan berlumur darah. Tanpa anestesi, tanpa steril, Waris ditutup matanya. Diberi akar pohon untuk digigit. Dipegang erat oleh ibunya sementara bibinya membantu menahannya. Lalu pemotongan itu dimulai. Pemotongan genital perempuan dan bentuk yang paling ekstrim. Segalanya dipotong. Segalanya dijahit rapat dengan duri akasia dan benang putih, menyisakan celah sebesar batang korek api. Rasanya tak terlukiskan oleh kata-kata. Salah satu kakaknya meninggal karena komplikasi. 2 sepupunya juga demikian, tapi Waris selamat. Ibunya menjelaskan bahwa itu harus dilakukan atas nama tradisi. Semua anak perempuan harus mengalaminya. Itulah Somalia, tempat sekitar 98% perempuan menjalani FGM. Pada usia 13 tahun, ayahnya membuat pengumuman. Ia telah mengatur pernikahan untuk Waris dengan seorang pria berusia 60 tahun, dengan mahar 5 ekor unta. Diam-diam, ibu Waris membantu putrinya melarikan diri pada malam hari. Ia kabur seorang diri melintasi gurun. Seorang gadis berusia 13 tahun berjalan melewati salah satu wilayah paling berbahaya di bumi. Tanpa peta, tanpa uang, tanpa perlindungan, ia berhasil mencapai Mogadishu. Dari sana, seorang paman yang baru saja diangkat menjadi duta besar Somalia untuk Inggris, setuju membawanya ke London sebagai pembantunya. Ia buta huruf, tidak bisa bahasa Inggris. Ia bekerja untuk keluarga pamannya tanpa bayaran. Ketika masa jabatan sang paman berakhir pada 1985, keluarganya kembali ke Somalia. Waris tetap tinggal secara ilegal. Ia menyewa kamar di YMCA. Mendapat pekerjaan membersihkan restoran McDonald's. Mengikuti kelas bahasa Inggris di malam hari. Ia baru berusia 18 tahun. Sendirian di negeri asing. Belajar membaca dan menulis untuk pertama kalinya. Lalu pada suatu hari di tahun 1987, seorang fotografer masuk ke McDonald's itu, Terence Donovan, salah satu fotografer mode paling terkenal di dunia. Ia melihat sesuatu di wajah Waris. Keindahannya yang mencolok, aura yang unik. Ia bertanya apakah Waris mau menjadi model. Waris berkata ya. Tahun itu juga Donovan memotretnya untuk kalender Pirelli bersama seorang model yang saat itu belum terkenal, Naomi Campbell. Dalam semalam, segalanya berubah. Waris Diri berubah dari pembersih lantai menjadi model yang berjalan di panggung Paris, Milan, London, dan New York. Ia menjadi wajah Chanel, Levi's, L'Oreal, Revlon. Ia adalah wanita kulit hitam pertama yang tampil dalam iklan Oil of Olay. Ia menghiasi sampul Vogue, Elle, dan Glamour. Pada 1987, ia muncul sebagai Bond Girl dalam film The Living Daylights. Ia hidup dalam mimpi. Tapi mimpi buruk itu tak pernah meninggalkannya. Setiap hari ia membawa luka fisik dan emosional. Dari apa yang terjadi padanya ketika berusia 5 tahun, ia mengalami sakit kronis, kesulitan dalam hubungan intim, derita seumur hidup akibat FGM. Selama bertahun-tahun ia tidak berkata apapun. Lalu pada 1997 di puncak karirnya sebagai model, seorang jurnalis bernama Laura Ziff dari majalah Marie Claire mewawancarainya. Awalnya mereka akan membahas kisah Cinderella Afrika, kisah dari kemiskinan ke gemerlap dunia mode. Namun Waris mengubah arah pembicaraan. Semua omong kosong dunia model itu sudah dibahas jutaan kali, katanya. Kalau kamu janji akan memuatnya, aku akan beri ceritaku yang sebenarnya. Laura setuju. Dan Waris menuangkan seluruh kebenarannya ke dalam sebuah tape recorder. Ia memberitahu dunia apa yang terjadi padanya. Apa yang terjadi pada jutaan anak perempuan seperti dirinya. Apa yang terus terjadi setiap hari. Pemotongan genital perempuan. Wawancara itu diterbitkan dengan judul The Tragedy of Female Circumcision.
Dampaknya meledak di seluruh dunia. Barbara Walters mewawancarainya di NBC. Media global mengangkat kisah itu. Untuk pertama kalinya FGM punya wajah, punya nama, punya suara. Tahun yang sama, 1997, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menunjuknya sebagai duta khusus PBB untuk penghapusan FGM. Waris pensiun dari dunia modeling pada usia 32. Di puncak karier ketika ia bisa tetap hidup glamour, ia memilih pergi. Ia punya misi yang lebih besar. Ia berkeliling dunia untuk PBB. Bertemu presiden, pemenang Nobel, bintang Hollywood. Memberi ratusan wawancara. Berbicara di konferensi internasional. Ia bukan sekadar supermodel berwajah cantik lagi. Ia adalah penyintas yang menolak bungkam. Pada 1998, ia menerbitkan autobiografinya Desert Flower. Pada 2001, ia mendirikan Desert Dawn Foundation untuk membangun sekolah dan klinik di Somalia. Pada 2002, ia mendirikan Desert Flower Foundation di Wina, organisasi yang didedikasikan untuk menghapus FGM di seluruh dunia. Pada 2009, kisah hidupnya difilmkan dalam Desert Flower, dibintangi supermodel Ethiopia Lia Kebede. Film itu memenangkan Bavarian Film Award for Best Movie. Ditayangkan di lebih dari 20 negara. Namun kemenangan terbesar Waris bukanlah penghargaan atau bestseller, melainkan perubahan nyata, terukur. WHO memperkirakan 8.000 anak perempuan mengalaminya setiap hari. Banyak orang bahkan tidak tahu itu ada. Kini berkat Waris dan aktivis lainnya, FGM diakui secara global sebagai pelanggaran hak asasi manusia.